Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Noviani, SSI, MSc, PhD, dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait fragmentasi dari spektroskopi massa. Nah, fragmentasi suatu senyawanya ini saya ambil dari sebuah jurnal. Kita langsung mulai saja ya. Nah, ada beberapa poin yang akan kita bahas ke depannya, seperti latar belakang dari artikel, kemudian kita bahas terkait metodenya, hasil dan diskusi, kemudian kita bahas terkait kesimpulannya. Nah, untuk artikel yang saya ambil itu ada di sini, teman-teman, kalau misalkan mau baca lebih detail terkait artikelnya gitu ya. Next, kita bahas terkait latar belakang. Nah, yang latar belakangnya artikel ini adalah tentang asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh ini kan bisa kita temui di berbagai makanan ya, seperti alpukat dan kacang-kacangan, telur, dan lainnya gitu ya. Nah, tapi ternyata uh, dengan posisi ikatan rangkap yang berbeda posisinya gitu ya, itu memberikan fungsi biologis yang terkait erat dengan berbagai gangguan metabolisme teman-teman, seperti dapat menyebabkan kanker, penyakit kardiovaskuler, Alzheimer, dan penyakit neurodegeneratif yang lainnya. Nah, walaupun si spektroskopi massa ini adalah instrumen yang sudah bagus sekali dalam studi lipid gitu, tetapi tetap membutuhkan pendekatan yang lebih dalam mengetahui posisi ikatan rangkap ini gitu ya teman-teman. Nah, seperti metodenya itu seperti Paterno-Bucci reaction ini. Nah, Paterno-Bucci ini uh, digunakan dengan pelarut seperti asam meta kloroperoksibenzoat. Nah, ternyata metode ini itu dapat menyebabkan beberapa ketidakefisienan seperti ini yang menyebabkan produk samping, kemudian efisiensinya ternyata juga rendah dan kurang dalam memberikan informasi spasial. Nah, jadi dibutuhkan metode atau pendekatan yang lain ya teman-teman. Nah, pada artikel ini menggunakan pendekatan epoksidasi menggunakan paracetic acid atau PAA yang kemudian akan dianalisis menggunakan spektroskopi massa juga untuk menentukan posisi ikatan rangkapnya gitu ya karena memiliki sensitivitas yang tinggi nih, kemudian uh, lebih efisiensi juga reaksinya gitu ya, dan kelebihan yang lainnya. Next, kita bahas sedikit tentang metodenya. Nah, ada 5 metode yang digunakan pada artikel ini nih, teman-teman. Seperti yang pertama ini untuk epoksidasi, kemudian yang kedua tuh ini menggunakan Malditov, nanti akan kita bahas untuk hasilnya. Kemudian yang ketiga itu kuantitatif analisisnya, yang keempat data acquisition and analysis. Ini untuk langkah-langkahnya ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah histology staining. Dan nanti untuk mengetahui asam lemak tak jenuh yang aktif itu yang di bagian mana seperti itu. Nah, pada sesi kali ini itu kan saya lebih fokus dalam menjelaskan fragmentasinya ya teman-teman. Nah, ini untuk yang pertama adalah localization double bondnya nih dari asam lemak tak jenuh yang sudah diepoksidasi menggunakan PAA tadi ya teman-teman. Nah, ini untuk yang A ini adalah gambaran mekanisme fragmentasinya. Yang B adalah gambaran instrumentasinya. Kan di tandem ya dengan yang lainnya seperti Malitov, Stok MS, ya, nama isi MS, MS. Gitu. Nah, untuk mekanismenya itu seperti ini. Jadi, si asam lemak tak jenuh ini ketika sudah kita epoksidasi menggunakan PAA, namanya kan epoksidasi ya, maka ada penambahan gugus fungsi epoksi gitu, menggunakan pelarut si PAA ini. Nah, ketika sudah dioksidasi, maka muncul nih gugus epoksi-epoksinya. Nah, nanti setelah itu baru kita analisis menggunakan spektroskopi massa. Nah, spektroskopi massa itu kan menggunakan energi yang besar ya, teman-teman, 70 energi volt kita ditembakkan dengan energi 70 elektron volt ya, 70 elektron volt. Nah, itu kan besar, maka akan menyebabkan pecahan-pecahan pecahan-pecahan ini molekul gitu ya, atau namanya disebut dengan fragmentasi gitu. Nah, kemungkinannya pada mekanisme ini adalah akan terjadi terfragmentasi menjadi dua, seperti ini ya teman-teman. Yang ini menjadi ikatan rangkap CC double bond dan terfragmentasi sebagai ikatan rangkap C dengan O-nya gitu ya. Oke, kita bahas untuk hasil analisisnya. Nah, ini hasil analisisnya itu kan ada asam lemak tak jenuh 16:1, 18:1, dan lain-lainnya ya, teman-teman. Di sini ada keterangannya. Nah, 18:1 itu ada di artikel 18-nya apa, banding satunya apa gitu ya, teman-teman. Kita fokus ke fragmentasinya. Nah, untuk fragmentasinya ini, jadi di spektroskopi massa itu kan ada yang namanya eh, base peak dan molecular peak gitu ya. Nah, untuk sumbu X-nya ini sebagai masanya atau berat molekulnya gitu ya. Eh, Satuannya adalah M per Z. Ya. Ini satuannya adalah M per Z. Kemudian sumbu Y-nya sebagai relative abundance atau persen kelimpahan. Ini dalam persen.
persen gitu ya. Aduh. Nah, base peak itu apa sih? Base peak itu adalah peak yang memiliki kelimpahan relatif yang paling tinggi. Nah, peak yang paling tinggi itulah yang disebut dengan base peak. Maka ini sebagai base peaknya ya. Ini sebagai base peaknya. Kemudian, molekular peak itu adalah sebagai berat molekulnya si senyawa itu gitu. Nah, maka karena sembunyi ini kan sebagai berat molekul ya BM-nya, jadi semakin ke kanan semakin besar. Nah, peak yang paling kanan itulah sebagai molekular peaknya. Jadi ini sebagai molekular 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 peak ya teman-teman. Peak. Molekular peaknya tuh ini 269. Maka berat molekulnya tuh 269. Untuk base peaknya adalah 251. Nah, untuk fermentasinya kan ini struktur si senyawa asam lemak tak jenuhnya tadi ya teman-teman. Nah, tadi kan yang aku bahas sebelumnya di mekanisme ada dua, dia akan terfragmentasi. Terfragmentasinya ini sih tugas epoksinya. Dia muncul karena sudah diepoksidasi tadi ya menggunakan PAA. Dia akan terfragmentasi di sini dan di sini nih teman-teman. Nah, ketika di sini ini kan sudah diketahui ya, dia ada di 155 dan 171 gitu. Nah, tapi kita bahas kenapa dia ada di situ. Kenapa dia ada sebesar ini gitu ya, 1. Nah, dia akan terputus nih. Maka si elektronnya yang ini maka elektronnya akan berpindah ke sini, menyumbangkan ke sini. Maka dia akan terbentuk sebagai ikatan rangkap seperti ini. Nah, yang fragmentasi yang kedua adalah di sini nih. Maka terfragmentasinya O-nya dia akan seperti ini kan nanti ya di sini. Jadinya gini. Set, set. Ini akan menjadi ikatan rangkap juga gitu ya. Tapi bukan double bond bukan double bond CC, tapi CO gitu ya teman-teman ya. Nah, terus kita bahas nih kenapa dia menghasilkan 171. Ini kita hitung dari AR-nya gitu teman-teman ya, dari masanya gitu ya. Nah, ini kalau misalkan terputus di yang 155 yang menghasilkan berat molekul 155, itu kan tinggal kita hitung aja nih. Kan dia terputus di sini, maka sampai sini aja kan? Ya, sampai sini aja terus dia rangkap gitu ya teman-teman ya. Oke, dia rangkap. Makanya kita hitung nih, kita satu-satu jabarin supaya enak. Nah, oksigennya ada berapa teman-teman? Ada dua ya. Ada dua. Oksigennya itu berapa AR-nya? 16 kali 2 maka 32 ya. Kemudian C-nya ada berapa nih teman-teman? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 di sini ya, di ujung sini. Ada 9. Nah, 9 C-nya. C itu kan 12 ya. 12 dikali 9 berapa? Berapa ya? 12 kali 9, 108 ya. Oke. Terus untuk H-nya, H-nya ada berapa nih? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 ya, 6 kali 2, 12. 12, kemudian di sini hanya satu kan? Satu berarti ditambah satu 17. Di sini ada dua karena dia cuma mengikat dua ya kan? Jadi di sini ada H2. Di sini ada H2 gitu. Ada H2 kan. H2 kalau yang di sini dia cuma H aja. Dan dia sudah mengikat tiga ya. Satu, dua, dan tiga yang lengkap. Jadi ada berapa teman-teman? Ada 15 ya. Ada 15. Nah, semua ini kita total. Ada berapa nih? 15 ditambah 32 ditambah 108. Ya, totalnya segini ya kan? 155. Nah, ini kan sesuai nih ya dengan yang di sini, dengan yang 155 ini. Nah, berarti dia benar nih. Si ikatan double bond rangkap C itu ada di sini fragmentasinya, teman-teman. Ada di yang 155. Nah, untuk yang 171, fragmentasi yang kedua, itu juga bisa kita buktikan ya. Jadi kita buktikan. Untuk caranya itu sama, teman-teman. Kita cukup hitung dari benar ya yang itu. Ininya tadi persennya aku hapus. Kita cukup hitung melalui berapa banyak O-nya, C-nya berapa, H-nya berapa gitu. Nah, kalau yang fragmentasi yang kedua ini kan di sini ya, artinya dia di sini, ini aku lanjutin ke sini ya teman-teman ya. Ini kan gini ya, ini, terus gini, sini ya. Dia akan menjadi ikatan tangkap juga, tetapi dengan O gitu ya, dengan si epoksinya ini, si O-nya ini gitu ya. Nah, dia sudah terputus di sini, maka akan menyumbangkan elektronnya ke sini. Jadi ikatan tangkap gitu kan. Seperti ini ya. Nah, terus kita hitung nih. Kita jabarin kayak tadi.
O-nya jadinya ada berapa nih? Satu, dua, dan tiga yang di sini ya. Jadi O-nya ada tiga. Kemudian C-nya ada berapa? O-nya tiga. Berarti 16 dikali tiga, 48 ya. Kemudian C-nya ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Sembilan juga ya teman-teman ya. Kan di sini ya. Ini kan lanjutan yang di sini ya. Ada sembilan. Set, set. Ini rangkapnya ada di sini. Ini O-nya di sini nih kalau teman. Nah, jadinya kan ada, hitung lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Ada sembilan ya. Ada sembilan, berarti sama kayak tadi ya. 108. Oh iya, ini berapa? Sama atau beda? Oke. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ya, ada enam kali dua. Ya kan? Enam kali dua, 12, 13, 14, 15 ya. Yang ini kan karena dia sudah mengikat empat ya. Satu di sini, dua di sini, satu lagi di sini. Jadi ini nggak ada haknya. Yang ini kan, yang ini hanya berapa? Nah, ini hanya dua kan? Nah, sisanya hanya dua. Berarti sama ya, haknya ada di 15. Kita jumlahin ini ada berapa? Kita jumlahin. Cuma beda di oksigennya ya. Di sini oksigennya ada 3. Oke, 8 tambah 8, 16. 16 ditambah 5, 11. Ya kan, 11 simpan 1, 4, 5. Ya kan? Ya nggak? 16, 16. Oh, 2 ya, 2. Ini 2 atau 3? 16 ditambah 5. Jadinya, ya kan? 1 ya. Jadinya ini benar ya kan? 4, 2, 6, 7. 7. Ya, ini satu turun. Satu. Jadi sama ya teman-teman ya. M per Z-nya menghasilkan 171. Nah, berarti fragmentasi yang kedua itu ada di sini. Ya, rangkapnya. Rangkap O-nya itu ada yang di fragmentasi kedua. Fragmentasi yang menghasilkan double bond CC itu ada di fragmentasi yang pertama gitu ya, teman. Oke, next. Next yang B. Next kita bahas yang B ya. Nah, sebenarnya kan untuk mekanismenya kan tadi udah ditentuin ya, teman. Jadi sudah pasti mekanismenya itu sama. Ya, oke. Kita kita bahas yang B. Ya, untuk yang B. Ini sebenarnya mekanismenya kan sama ya, teman-teman. Nah, yang membedakan itu jumlah C-nya. Kalau yang tadi itu kan C-nya ada 9 ya. Nah, ini fragmentasinya juga ada 2. Ada di sini dan ada di sini juga. Nah, kalau yang di sini menjadi ikatan rangkap CC. Gitu. Dia akan menyumbangkan elektron ke sini karena dia putusnya di sini. Nah, untuk untuk fragmentasi yang kedua, itu kan di sini ya. Artinya dia akan menjadi ikatan rangkap di sini, pokoknya akan ikut yang di sini juga gitu ya. Maka atau seperti ini nih jadinya. Ini tadi O-nya di sini. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Tadi kan yang fragmentasi kedua ya. Nah, mekanismenya kan sama ya teman-teman. Jadi kita cukup hitung dijabarin satu-satu kayak tadi, O-nya berapa, C-nya berapa, H-nya berapa. Itu kan ini setiap poin itu beda ya peletakan dia si karbonnya gitu. Kita kan memang untuk menentukan peletakan di mana sih dia terfragmentasi eh, double bond C-nya gitu ya. Nah, kalau di sini kan beda-beda nih C-nya. Ada yang tadi kan sebelumnya kalau di A itu C-nya ada 9 ya. Kalau di sini dia ada berapa nih teman-teman? Kalau yang B itu ada satu, dua, tiga, empat, lima, lima ya. Enggak ya, seharusnya ada di sini deh ini. Salah kita. Harusnya gini ya teman. Oh, ini dia putus di sini, maka jadi ikatan rangkap. Ini O, di sini O. Nah, ini yang akan menjadi ikatan rangkap C-nya. Karena di sini C kan, di sini juga C. Gitu kan? Di sini C, di sini C, di sini C, di sini C, dan di sini C. Nah, di sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Eh, 1, 2, 3, 4, 5.
6 ya. Oke. Oke. Saya lupa nih teman-teman. Ternyata kalau misalkan dia terputusnya di sini, maka ini akan double bondnya dengan O gitu. Kalau misalkan dia terputusnya di yang 129 ini, jadi seharusnya dia seperti ini. Ya. Ini yang akan jadi ikatan rangkapnya. Ini O-nya. Oke, ini gini. Terus kita hitung nih yang pertama. Kok ini O, ini harusnya adalah C ya. Ini C gitu. C. Oke. Ini C, ini C, 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 dan C. Jadi ada berapa nih teman-teman? 6 ya. C-nya ada 6, O-nya ada 2, C-nya ada 6, kemudian H-nya ada berapa nih? C-nya 6, ini jadinya 32, C-nya 6, 12 kali 6 adalah 72 ya. Oh, H-nya ada, ini H-nya nggak ada ya, ini ada 2, 2, 2, 6, 7, ditambah di sini ada 2, 8, 9, ada 9. Terus kita jumlah ada berapa? 9 tambah 2, 11, 11 tambah 2, 13 ya. Eh, jangan 13, 1, 4 tambah 7, 11, 113. Nah, ini ya. 113. Nah, untuk fragmentasi yang ini, itu juga caranya sama ya, teman-teman. Kita jabarin aja. Oke, kita bisa next ya. Hapus dulu. Hapus, next. Oke, dia C. Bukan, yang membedakan adalah pertama fragmentasi atau jumlah C-nya aja nih, teman-teman. Antara yang A, B, dan sampai seterusnya nanti. Ya, ada di sini kan, di sampai sini ya, C-nya beda lagi nih. Kalau yang Kalau yang C, poin C ada berapa nih C? Kalau misalkan fragmentasinya di sini, maka C-nya ada 11 ya. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Dia akan menjadi ikatan rangkap di sini kan. Gitu. Dan kemudian yang ini juga, kalau misalkan fragmentasinya di sini juga ada 11. Dia jadinya di sini ikatan rangkapnya, pokoknya ada di sini. Tapi bukan antara C dan C, tapi antara C dengan O. Jadi ikatan rangkapnya. Oke, kita bahas yang pertama. C-nya punya ada 2. C-nya ada 11. Ya, kayaknya ada, jadi ini 32 ya, C-nya 11 berapa, 132. Kemudian hanya ada 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, ada 8 kali 2, 16, 17, 18, 19, 19 kan. Yang di sini dia karena ini ada ikatan rangkap, jadi dia sudah mengikat tiga, tangannya ada tiga, jadi sisa satu, ini hanya tinggal satu ya kan, yang di sini hanya tinggal satu, tinggal H aja. Tapi kalau yang di sini kan cuma mengikat dua tangan ya, berarti di sini masih ada lagi nih H, gitu ya. Nah, jadi ada 19. Kita total ini teman-teman ada berapa nih? Totalnya ada ini 3, 1, 7, 8 ya. 8, 1, 8, 3. Nah, sesuai ya dengan ini yang muncul fragmentasi di sini dan yang fragmentasinya di sini. Nah, terus kita fokusnya fragmentasi yang kedua nih teman-teman, kan ada sampai di sini ya. Sininya sama ya. Gitu. Yang membedakan adalah O-nya. O-nya di sini ada tiga. Satu, dua, dan tiga. Karena epoksi kan ada yang ada O-nya ya. Nah, ketika terfragmentasi, maka tetap aja nih oksigennya. Tapi ikatan tangkapnya adalah dengan C, gitu ya. Bukan yang double bond C dan C, tapi C dengan O-nya. Gitu. Karena ada epoksi, ada O-nya juga. Jadi yang membedakan adalah O, O-nya, jumlah O-nya itu ada tiga. Berarti 16 dikali 3, 48. Untuk C-nya kan jumlahnya sama ya, mesinnya di 11 dan haknya juga sama ya. Ada 19 ini, kemudian ini ada 132. Kita jumlah, jadinya berapa? Jadinya 9, ya, 9, 1 ya. Oke, sesuai ya. Yang kita dapat dengan yang ada di sini nih. Oh, di sini. Ini untuk molekular. Tapi untuk molekular peak-nya itu ada di 325 gitu ya, teman-teman ya. Kemudian, oh,
Ini pun sekaligus menjadi base peak-nya ternyata tuh. Base peak dan molecular peak-nya. Oke, selanjutnya. Oke, nah sebenarnya nih ya teman-teman, bisa kita cari fragmentasinya sesuai dari ini nih. Fragmentasi yang ada di grafiknya ini. Kan fragmentasinya itu kan yang berdasarkan peak-peaknya ini ya teman-teman ya. Menghasilkan di di 307, maka apa nih yang akan berkurang atau apa yang akan terfragmentasi yang pecahnya di bagian fungsi yang mananya gitu ya. Tapi ini kan kita sudah ada bentuk senyawanya dan fragmentasinya. Kita tinggal menentukan kenapa sih dia jumlahnya ada 199 gitu atau sekian gitu. Oke, kita bersihkan. Next kita bahas yang D. Ini yang D ada apa ya? Ada yang D, E, dan F. Nah, kalau misalkan kita perhatiin nih teman-teman, kalau misalkan kita perhatiin, yang berbeda adalah O-nya aja nih. Di setiap senyawa yang beda adalah setiap senyawa, setiap fragmentasi, itu kan ada dua fragmentasi ya bentuknya, ada yang di sini dan ada yang di sini. Nah, itu yang membedakan adalah jumlah oksigennya aja. Untuk C-nya kan sama nih jumlahnya ya, teman-teman ya. Kayaknya juga sama. Jadi tinggal kita totalin aja tuh jumlahnya berapa. Gitu, teman-teman. Nah, untuk yang E, F juga sama. Tapi kalau misalkan yang kita bandingin dengan senyawa yang di A, B, C, D, dan F, itu jumlah C-nya beda, gitu ya. Sudah pasti berbeda karena beda senyawa. Tetapi atau beda sampel gitu. Tapi maksud saya adalah untuk jenis fragmentasinya kan ada dua fragmentasi. Nah, itu yang membedakan adalah jumlah oksigennya gitu, teman-teman. Oke, lanjut kita bahas yang ini, yang analysis of unsaturated si asam lemak tak jenuhnya ini ya, teman-teman. Nah, ini adalah menampilkan hasil yang paling optimum gitu, teman-teman. Nah, yang paling optimum itu ternyata berdasarkan artikel itu ada yang di isomer yang isomer 16:1 itu ada yang di 9. Nah, ini menunjukkan optimum yang di 0,9 gitu ya. Tetapi yang di isomer 20:1 ternyata yang paling optimum itu ini ya, yang hijau itu ada HPDA, kemudian yang merah itu ada PANC. PANC ini adalah pankreas yang digunakan selnya gitu. Ini adalah jenis selnya gitu. Nah, yang di isomer 20:1 itu ternyata yang merah yang paling optimum. Dan yang di isomer 18:1 itu yang paling optimum juga yang ada di 9 ya teman-teman. Kalau yang 20:1 itu yang merah tetapi di yang 11 gitu. Jadi secara keseluruhan hasil yang optimum itu kan paling banyak ada yang di variasi 9 ya. 9 itu. Next. Nah, itu ini untuk hasil MALDI TOF atau TOF MSMS gitu teman-teman. Nah, untuk yang B ini adalah sebenarnya A sampai D, E dan H itu perbandingan H dan I ya, itu perbandingan dengan asam lemak jenuh teman-teman. Asam lemak jenuh dan tak jenuhnya ini yang jenuh dan tak jenuhnya. Kemudian eh, jika A itu dia menunjukkan luas distribusinya. Kemudian yang B ini menunjukkan bahwa luas si asam lemak tak jenuh itu lebih luas dibandingkan dengan yang jenuh gitu. Nah, intinya ini adalah perbandingan dengan asam lemak jenuh dan tak jenuhnya. Ya. Ini juga ada berat molekulnya juga nih teman-teman. MS-nya ada di sekian-sekian. Bisa kita buktiin yang di grafik yang aku tunjukin sebelumnya ya. Kemudian yang sampai I itu menunjukkan hasil distribusi di setiap isomer yang 18:1 ya, 18:1 berdasarkan posisi ikatan rangkapnya. Nah, kalau misalkan kita lihat ini posisinya beda ya teman-teman ya. Yang ini dengan ini, yang ini dengan ini itu kan berbeda ya. Nah, ini berdasarkan ikatan rangkapnya setelah epoksidasi, ini sebelum epoksidasi gitu ya, E sampai I. Nah, kemudian yang J ini adalah hasil histologi. Tadi kan metodenya ada 5 ya, yang terakhir itu kan histologi. Nah, ini hasilnya nih teman-teman. Histologi ini menunjukkan struktur histologi jaringan tumornya. Nah, area ini adalah tumor yang mengalami nekrosis dan sel tumor aktifnya dapat diidentifikasi ternyata teman-teman. Itu. Nah, kalau yang K ini menunjukkan hasil segmentasi distribusi tumornya. Nah, kan ini ada yang merah dan ada yang hijau. Nah, kalau yang merah ini adalah area kayak sel tumor aktif, gitu ya. Nah, kalau yang hijau adalah area nekrosis atau area dengan sedikit sel tumornya, gitu. Nah, di sini kan bisa kita simpulkan bahwa
area yang warna hijau ini adalah area yang paling luas gitu ya, atau area nekrosisnya lebih luas dibandingkan dengan yang merah atau sel tumor aktifnya gitu. Next. Nah, kesimpulan dari artikel ini bahwa metode epoksidasi dengan asam parasetat atau PAA yang dikombinasi dengan spektroskopi massa dianalisisnya dengan MS adalah pendekatan yang sangat inovatif, efisien, dan sensitif untuk identifikasi posisi ikatan lengkap, kemudian kemudian kuantifikasi isomer, asam lemak jenuh, dan analisis jaringan tumor serta implikasi biologis. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.